Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu topik yang berkaitan dengan bau mulut, yang kalau bahasa medisnya disebut halitosis, yaitu suatu keadaan di mana seseorang apabila berbicara akan mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap. Ini banyak orang yang tidak menyadari ketika mereka menderita halitosis ini. Biasanya mereka sedang berbicara dengan teman dan teman memberitahu bahwa bau mulutnya tidak sedap. Sebelum kita masuk pada topik utama, apa itu halitosis atau bau mulut yang tidak sedap ini, apa penyebabnya, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Halitosis adalah suatu keadaan di mana seseorang mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap. Ini penyebabnya dibagi menjadi dua. Bisa berasal dari tubuh itu sendiri, tapi bisa juga berasal dari gangguan di luar tubuh. Nah, penyebab yang berasal dari luar tubuh ini paling sering disebabkan karena ada sisa makanan pada waktu makan yang ada di dalam mulut. Ini bisa tersisa di sela-sela gigi, di gigi lubang, di gusi, atau di sekitar pipi dan lidah. Makanan yang paling sering menimbulkan bau tidak sedap itu biasanya makanan yang banyak mengandung protein, seperti ikan, telur, daging, karena makanan ini gampang sekali terjadi proses pembusukan di mulut. Sedangkan makanan yang lain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itu proses pembusukannya lebih lama. Jadi kalau kita sebaiknya setelah makan kita tambah dengan makan buah-buahan supaya sisa makanan dari yang banyak mengandung protein itu bisa tersingkir atau hilang, ditelan, diganti dengan makanan yang banyak mengandung sayur dan buah-buahan. Sedangkan gangguan di dalam mulut itu sendiri bisa terjadi gangguan pada lidahnya, bisa pada giginya, bisa pada gusi, bisa juga pada pipi. Kalau di gigi itu paling sering karena ada gigi berlubang. Kenapa gigi berlubang? Karena apabila gigi itu berlubang akan berpotensial ada sisa makanan di sana dan berpotensial tumbuh bakteri sehingga terjadi infeksi pada gigi. Kemudian kondisi ini juga bisa terjadi pada gusi, pipi, dan lidah yang disebabkan karena ada sisa-sisa makanan yang tidak bisa kita bersihkan setelah makan. Kemudian di samping gangguan pada sekitar mulut itu sendiri, bau mulut tidak sedap itu bisa juga terjadi karena gangguan pada organ yang lebih jauh. Bisa karena gangguan pada saluran pernapasan, terutama pada paru-parunya. Bisa juga gangguan pada lambungnya. Kalau gangguan pada lambung itu paling sering berkaitan dengan gangguan gastritis atau lambung atau MAH kalau bahasa awamnya, atau peningkatan dari produksi asam lambung. Kenapa? Kalau terjadi gangguan pada produksi asam lambung, maka asam lambung yang berlebihan itu berpotensial terjadi GERD, yaitu penaikan asam lambung ke kerongkongan dan masuk ke sekitar mulut. Dan makanan yang masuk ke kerongkongan dan mulut ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi orang sering bersendawa itu kan karena gangguan pada pencernaan. Ini bau mulut kita juga terasa tidak enak. Bisa juga di samping gangguan pada pencernaan, bisa juga gangguan pada saluran pernapasan. Bisa jadi karena infeksi di hidungnya, infeksi di faringitis atau faringitis radang tenggorokannya, bisa juga gangguan pada paru-parunya. Tapi yang paling khas sekali itu apabila terjadi gangguan pada paru-paru karena TBC. Ini baunya sangat-sangat khas sekali, tidak nyaman atau tidak enak sekali baunya. Rasa seperti bau napas yang bernanah. Karena memang paru-parunya kalau kena TBC itu bernanah. Nah, bau ini dari jauh pun akan terasa khas sekali. Nah, jadi kondisi ini sangat mengganggu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tentunya sesuai dengan penyebabnya. Kalau gangguannya karena dari sisa makanan, tentunya kalau kita makan pastikan kita setelah makan sayur-sayuran, kemudian sikat gigi. Kalau itu gangguan pada gigi karena gigi berlubang, ya tentunya kita
obati giginya, kita tambal giginya. Kalau memang tinggal akar ya kita cabut. Kemudian apabila terjadi gangguan pada lambungnya karena asam lambungnya meningkat, ya tentunya kita obati asam lambungnya. Apabila gangguan pada paru-paru, ya penyakit pada pernapasannya juga kita obati. Jadi prinsipnya menangani gangguan halitosis atau bau mulut yang tidak sedap, kita selesaikan penyebabnya, bukan dengan penyedap rasa. Karena sifat penyedap rasa atau penyedap bau mulut segar itu hanya sifatnya sementara, tidak menyelesaikan masalah. Saya rasa cukup sekian apa yang sampaikan tentang bau mulut tidak sedap ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.